Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari Baginda Raja kedatangan dua orang tamu. Mereka berdua adalah seorang raja dari negeri tetangga. Pertemuan ketiga raja tersebut membahas mengenai kerjasama tentang perdagangan. Setelah perbincangan serius selesai, tibalah waktunya obrolan santai. Kalian tahu nggak, aku punya prajurit yang sangat pemberani. Mungkin prajurit kalian tidak ada yang sepemberani prajuritku, ujar raja pertama. Baginda Raja dan raja kedua pun penasaran. Mereka berdua lalu bertanya kepada raja pertama itu, memangnya prajuritmu sehebat apa? Raja pertama pun menjawab, prajuritku, dia berani berenang di tengah kerumunan buaya yang sedang lapar. Dan dia berhasil selamat. Oh, kalau cuma itu sih prajuritku juga nggak kalah berani, timpal raja kedua. Aku pernah menyuruh prajuritku bertarung melawan 8 ekor singa. Dan ke-8 singa tersebut sedang kelaparan. Dia bertarung dengan tangan kosong. Dan dia berhasil menang. Sedangkan ke-8 singa tersebut mati mengenaskan. Balas raja kedua tak mau kalah. Lalu bagaimana dengan Paduka Raja? Apakah Paduka Raja mempunyai prajurit yang pemberani? Tanya kedua raja tersebut kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Sesaat Baginda Raja berpikir keras. Jawaban apa yang aku harus berikan? Aku tak mungkin mengarang cerita bohong, ujar Baginda Raja dalam hati. Baginda Raja memang tak punya prajurit yang terbilang nekat dan pemberani seperti prajurit kedua tamu raja tersebut. Tapi ia juga gengsi kalau prajuritnya dibilang penakut. Akhirnya terlintas di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. Aku juga punya seorang prajurit yang sangat pemberani, padahal ia bukan prajurit terlatih, apalagi seorang ahli perang. Kedua tamu raja itu pun heran dan kagum. Betulkah Paduka? Siapa dia? Tanya mereka berdua penasaran. Dia adalah Abu Nawas. Sebagai buktinya, saya akan panggil orangnya kemari, balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Begitu memasuki aula kerajaan, Abu Nawas kaget. Ternyata Baginda Raja sedang menerima dua tamu raja dari negeri seberang. Abu Nawas, kemarilah, titah Baginda Raja. Abu Nawas segera mendekat dan memberi salam hormat kepada rajanya. Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka nggak salah memanggil hamba? Padahal kan Paduka sedang menerima tamu kehormatan, ucap Abu Nawas. Oh enggak Abu Nawas, memang saya sengaja mengundangmu kemari, balas Baginda Raja. Begini Abu Nawas, saya ada tugas penting untukmu, dan kamu nggak boleh menolak perintah saya, tegas Baginda Raja. Baik Paduka yang mulia, saya siap dengan perintah Paduka, sahut Abu Nawas. Kiranya tugas apa yang akan Paduka berikan kepada hamba? Tanya Abu Nawas penasaran. Saat ini juga aku perintahkan kamu terjun dari menara istana, titah Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas kaget dan heran, karena itu sama saja dengan bunuh diri. Apa saya tidak salah dengar Paduka? Tanya Abu Nawas memastikan. Tidak Abu Nawas, kamu tidak salah dengar, jawab Baginda Raja. Saya disuruh terjun dari menara, sedangkan menara istana itu tingginya 50 meter. Dasar Raja nggak punya otak, ujar Abu Nawas dengan nada yang sewot. Melihat tingkah Abu Nawas ini, Baginda Raja seketika langsung tertawa terbahak-bahak. Sementara Abu Nawas semakin dibuatnya heran. Kenapa Paduka Raja justru malah tertawa? Padahal biasanya ia marah-marah dan akan menghukumku, ujar Abu Nawas dalam hati. Karena Abu Nawas tak mau ambil pusing,
Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan ruangan istana. "Tuh, kalian lihat sendiri kan?" ucap Baginda Raja kepada dua tamunya. "Apa kalian punya rakyat yang berani mengatai rajanya? Hanya rakyatku saja yang berani, dan itu pun cuma satu, yaitu Abu Nawas," ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Melihat hal itu, kedua tamu raja tersebut hanya bisa melongo dan mengaku kalah. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kita pernah merasa terganggu karena ada orang yang tidak menyukai kita, merasa dikucilkan, atau bahkan kita tidak dihargai, hingga pikiran kita lelah mempertanyakan alasan mereka memuji kita, maka kisah Abu Nawas berikut ini dapat menjadi pencerahan untuk kita. Abu Nawas memiliki seorang sahabat sejak kecil yang bernama Sarmun. Namun, karena kesibukan masing-masing, mereka sudah jarang bertemu. Suatu hari Abu Nawas merasa perlu mengunjungi sahabat lamanya itu. Maka ia pun berangkat menaiki keledai menuju rumah Sarmun. Setibanya di sana, ia melihat sahabatnya sedang duduk sendirian. Abu Nawas pun segera menghampirinya. "Assalamualaikum Sarmun, apa kabar kawan?" Sarmun menjawab dengan lesu. "Waalaikumsalam. Alhamdulillah Abu Nawas, aku baik-baik saja." Namun dari nada suaranya, Abu Nawas bisa menebak bahwa sahabatnya sedang dirundung masalah. "Ada apa kawan? Ceritakanlah kepadaku," tanya Abu Nawas. Sarmun menghela nafas dan berkata, "Aku merasa dikucilkan oleh teman-temanku Abu Nawas. Mungkin karena aku miskin, mereka enggan berkawan denganku." Abu Nawas tersenyum dan berkata, Itu hanya perasaanmu saja, jangan berpikir seperti itu." "Tidak Abu Nawas, aku benar-benar merasakannya. Setiap kali aku datang ke perkumpulan mereka, mereka malah pergi meninggalkanku," ujar Mang Sarmun dengan sedih. Abu Nawas lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu aku punya solusi untuk masalahmu. Ini aku punya sebuah cincin. Tolong jualkan cincin ini di pasar hewan dengan harga 5 dinar." Sarmun yang merasa heran, tetapi ia tetap pergi ke pasar hewan dan mencoba menjual cincin tersebut. Namun, setiap orang yang ditawarkannya hanya menawar dengan harga 1 atau 2 dinar. Sarmun pun kembali dan melaporkan hasilnya kepada Abu Nawas. "Baiklah," kata Abu Nawas, "sekarang coba tawarkan cincin itu di toko pakaian." Sarmun pun pergi ke toko pakaian, tetapi hasilnya tetap sama. Tak ada yang mau membeli cincin itu dengan harga 5 dinar. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Sekarang pergilah ke toko barang antik dan tanyakan berapa harga cincin itu." Setibanya di toko barang antik, pemilik toko mengamati cincin tersebut dan ia kemudian berkata, "Dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Ini adalah barang yang sangat langka. Aku akan membelinya dengan harga 5.000 dinar." Sarmun pun terkejut dan segera kembali ke Abu Nawas. Setelah menceritakan kejadian tersebut, Sarmun pun berkata, "Mungkin pemilik toko barang antik itu orangnya bodoh ya Abu Nawas." "Bukan begitu Mang Sarmun," jawab Abu Nawas. "Jadi gini, ketika cincin ini kau tawarkan kepada orang yang tidak tepat, mereka akan meremehkannya. Namun, ketika kau menemui orang yang menghargai cincin ini, harganya pun menjadi sangat tinggi. Begitu pula dengan dirimu. Jika kau berkumpul dengan orang yang tidak tepat,
mereka akan meremehkanmu. Tetapi jika kau berada di lingkungan yang tepat, maka kau akan dihargai dan kehadiranmu akan dirindukan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Saruman pun sadar bahwa ia tidak perlu mengkhawatirkan orang-orang yang tidak menghargainya. Ia pun merasa lebih tenang dan bahagia. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja mengundang 3 orang ilmuwan yang paling pintar di kota Baghdad. Abu Nawas juga turut serta diundang. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada ketiga ilmuwan tersebut, "Hei para ilmuwan, kalian sekarang sudah membuat penemuan apa saja?" Ilmuwan pertama mengatakan bahwa ia sedang melakukan penelitian membuat benda yang ajaib. "Apa nama bendanya itu?" tanya Baginda Raja. "Saya belum memberinya nama, Paduka, tapi yang jelas dengan penemuan saya ini nantinya orang-orang bisa berkomunikasi meskipun jaraknya berjauhan," kata ilmuwan pertama memberitahu. "Wah, hebat sekali. Kira-kira kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Saya akan usahakan secepatnya, Paduka," jawab ilmuwan pertama. "Baiklah, lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan kedua. "Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang tak kalah ajaibnya, Paduka," jawab ilmuwan kedua. "Apa nama benda yang kau teliti itu?" tanya Baginda Raja. "Maaf, Paduka, saya juga belum memberi nama. Tapi yang pasti dengan benda penemuan saya nantinya orang-orang bisa terbang seperti burung," kata ilmuwan kedua. "Luar biasa. Terus kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Kalau ini sih membutuhkan waktu yang cukup lama, Paduka. Mengingat penemuan yang sedang saya teliti bukan penemuan sembarangan," jar ilmuwan kedua. "Bagus kalau begitu. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja padaku. Lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan ketiga. "Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang sangat bermanfaat, Paduka," jawab ilmuwan ketiga. "Oh iya, apa kegunaan benda itu?" tanya Baginda Raja. "Dengan benda yang saya teliti, nantinya pada malam hari akan terang seperti siang hari. Ruangan istana akan terang benderang. Jalanan kota Baghdad juga akan terang, meskipun langit di atas masih gelap," kata ilmuwan ketiga memberitahu. Wah, sungguh menakjubkan. Apa kau sudah beri nama benda itu? Dan kira-kira kapan jadinya? Tanya Baginda Raja. Mohon maaf, Paduka, karena ini masih tahap penelitian, saya belum memberinya nama, dan saya juga belum bisa memastikan kapan benda itu terwujud, jawab ilmuwan ketiga. Dengan tersenyum bangga, Baginda Raja berkata kepada mereka, "Kalian semua memang ilmuwan yang pintar. Saya bangga dengan kalian," puji Baginda Raja. Ketiga ilmuwan tersebut juga saling memuji dengan penemuannya masing-masing. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi duduk terdiam, tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah pertanyaan. Abu Nawas, bagaimana denganmu? Kamu sudah mendapatkan penemuan apa?" ledek salah satu ilmuwan. Paling juga dia menemukan benda yang bisa membuat keledai bernyanyi," timpal ilmuwan lainnya. Spontan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal. Itu pula dengan Baginda Raja. Merasa dirinya dipermalukan, Abu Nawas segera mengeluarkan jurus jitunya. Penemuan kalian itu nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penemuanku," kata Abu Nawas. "Oh iya, apa itu?" ledek mereka sambil tertawa. "Aku bisa menciptakan sebuah benda yang ajaib. Di mana dengan benda tersebut?"
orang-orang bisa berjalan menembus dinding. Bahkan bukan hanya menembus dinding, tapi juga bisa menembus besi dan kaca, tutur Abu Nawas. Seketika ketiga ilmuwan tersebut terkejut mendengarnya. Mana mungkin, itu sangat mustahil, dan kami juga tidak pernah melihat kamu melakukan sebuah penelitian, kata mereka. Dengar ya, penemuan saya ini gak perlu penelitian, bahkan saya bisa membuatnya sekarang. Tidak seperti kalian, disuruh membuktikan tapi tidak bisa. Alasan masih penelitian lah, penemuan langka lah. Apa itu? Jar Abu Nawas. Baginda Raja pun merasa penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Bener Abu Nawas, kau nggak bohong kan? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas dengan nada serius. Adapun ketiga orang ilmuwan tadi juga penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Mereka pun lalu bertanya, kamu yakin bisa menciptakan benda yang bisa membuat orang menembus dinding dan besi? Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, ya bisalah. Kalian gak percaya? Akan kubuktikan sekarang juga, jawab Abu Nawas. Semakin kagumlah mereka mendengarnya. Luar biasa. Apa nama benda penemuanmu itu? Tanya mereka kembali. Nama bendanya adalah pintu, jawab Abu Nawas cengengesan. Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Kurang ajar, kita dikerjai Abu Nawas, kata mereka. Kurang ajar, kita dikerjai Abu Nawas, kata mereka dengan nada kesal. Tawa Baginda Raja pun semakin keras melihat reaksi ketiga orang ilmuwan tersebut. Dan dengan masih tertawa, Baginda Raja berkata, kalian boleh lebih pintar daripada Abu Nawas, tapi ketahuilah, kalian gak akan bisa mengalahkan akal cerdiknya. Pada suatu hari, sang Baginda Raja sedang duduk santai di singgasananya. Datanglah seorang kepala dusun menghadap Baginda Raja. Ia mengadukan permasalahan yang sedang menimpa di kampungnya. Ampun Paduka Yang Mulia, hamba mohon pertolongan Paduka, pinta kepala dusun tersebut. Memangnya apa yang menimpa kampungmu? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka Yang Mulia, akhir-akhir ini di kampung kami sering diganggu jin jahat, ujar sang kepala dusun. Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat jin tersebut mengganggu kampungmu? Tanya Baginda Raja heran. Karena kampung kami sangat subur Paduka Yang Mulia dan mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Hampir setiap musim panen kami selalu mendapat banyak keuntungan, jawab kepala dusun. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi bingung. Lalu apa hubungannya? Masa gara-gara kampung yang subur membuat jin tersebut mengganggu kampungmu? Tanya Baginda Raja heran. Benar Paduka Yang Mulia, jin tersebut mengaku berkat jasa dialah kampung kami menjadi subur. Oleh karenanya, setiap datang musim panen, ia meminta tumbal seorang gadis. Bila permintaannya tidak kami penuhi, ia mengancam akan menghancurkan desa kami, kata kepala dusun menjelaskan. Oh, jadi itu alasannya. Baiklah, sekarang kamu pulang saja. Nanti aku akan mengutus seseorang untuk mengatasi masalah di kampungmu, balas Baginda Raja. Selepas kepala dusun itu pamit pulang, Baginda Raja memanggil semua penasehat istana untuk mencari solusi atas permasalahan yang menimpa kampung tersebut. Salah satu penasehat istana pun berkata, Paduka Yang Mulia, yang kita hadapi adalah makhluk halus. Kita tak mungkin melawannya dengan pasukan kerajaan yang ada. Para prajurit malah kerasukan, ujar penasehat istana. Sedangkan para penasehat istana yang lain terlihat masih kebingungan mencari solusi yang tepat. Karena belum juga menemukan solusinya, akhirnya terbesit di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas.
Maka saat itu juga Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa prajurit istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya akan memberimu tugas penting Abu Nawas. Tugas ini harus kamu laksanakan. Kamu tidak boleh menolaknya," balas Baginda Raja. "Tentu saja saya siap Paduka yang mulia, tapi kalau boleh tahu tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Jadi begini Abu Nawas, suasana di kampung sebelah sedang tidak aman. Katanya ada jin yang suka mengganggu warga kampung tersebut, dan saya perintahkan kamu agar menyelesaikan masalah ini," titah Baginda Raja spontan. Abu Nawas pun kaget mendengarnya. "Maksud Paduka, hamba disuruh menaklukkan jin yang jahat itu?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar sekali Abu Nawas, aku tahu kamu pasti bisa mengalahkannya," ujar Baginda Raja. "Waduh, ini sih tugas yang sangat berbahaya. Taruhannya nyawa bisa melayang," pikir Abu Nawas. Raut muka ketakutan dan gemetaran mulai terlihat pada diri Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka tidak salah orang? Saya kira Paduka keliru kalau sampai menunjuk saya, sebab saya ini bukan orang sakti," jawab Abu Nawas. "Aku tahu kamu memang bukan orang hebat, bukan pula orang sakti. Tapi dengan akal cerdikmu, aku yakin kamu pasti bisa mengalahkan jin jahat itu," ucap Baginda Raja. Dengan berat hati, terpaksa Abu Nawas menerima tugas tersebut. Karena apabila ia menolaknya, ia bisa dihukum berat oleh Baginda Raja. Pada keesokan harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju kampung yang dimaksud. Setibanya di sana, ia langsung menemui kepala desa. "Apakah Anda utusan Baginda Raja?" tanya kepala dusun. "Ya benar, saya diutus Baginda Raja ke sini," jawab Abu Nawas. Kepala dusun itu lalu menceritakan semua tentang sosok jin yang sering mengganggu kampungnya, termasuk meminta tumbal seorang gadis saat musim panen tiba. Setelah mendengar secara seksama, Abu Nawas lalu bertanya, apakah di antara warga ada yang pernah melihat wujud jin tersebut? Sang kepala dusun pun menjawab, "Saya kira hampir semua dari warga kami pernah melihatnya, Tuan. Saya sendiri juga pernah melihatnya." Abu Nawas kemudian kembali bertanya, "Lalu bagaimana wujudnya?" Kepala dusun tersebut menjawab, "Tubuhnya tinggi besar dan rambutnya dikuncir di antara kepalanya yang botak." Seketika Abu Nawas langsung mengetahui kalau jin yang dimaksud adalah jin ifrit. "Sepertinya aku harus mencari cara supaya bisa mengalahkannya," pikir Abu Nawas. Setelah berpikir agak lama, muncullah ide cemerlang di otaknya. "Bagaimana Tuan? Apakah Tuan sanggup menghadapinya?" tanya kepala dusun kepada Abu Nawas. "Tenang saja, jin ifrit itu pasti akan bertekuk lutut di hadapanku. Pada dasarnya dia hanya menggertak saja, pasti ada wanita yang sedang dia sukai. Begini saja, saya akan menulis surat tantangan untuknya, dan saya minta tolong supaya suratku ini diberikan kepada jin ifrit itu," perintah Abu Nawas kepada kepala dusun. Abu Nawas kemudian membuat surat tantangan dan memberikannya kepada kepala dusun untuk disampaikan kepada jin ifrit. Setelah surat tantangan dari Abu Nawas diberikan kepada jin ifrit pun menjadi marah. Dia berjanji akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Sambil menunggu waktu pertandingan, Abu Nawas membuat sandal yang sangat besar, tingginya saja sampai 10 meter. Ketika sandal tersebut selesai dibuat, Abu Nawas meletakkannya di tengah lapangan, di mana lapangan itu nantinya akan menjadi tempat bertanding antara Abu Nawas dan jin ifrit. Setelah sebulan berlalu, tibalah saatnya waktu yang ditentukan tiba. Jin ifrit yang sudah geram menahan emosi langsung menuju lapangan untuk menghancurkan orang yang menantangnya. Jin ifrit datang dengan suara yang menggelegar. "Di mana laki-laki yang berani menantangku? Keluarlah, aku akan hancurkan tubuhnya," ucapnya sambil marah-marah. Para warga yang tadinya berkumpul hendak menyaksikan, spontan pada berlarian meninggalkan lapangan.
karena takut menjadi sasaran amukan jin ifrit. Tidak berapa lama, muncullah Abu Nawas ke tengah lapangan untuk menghadapi jin yang jahat itu. Oh, jadi kamu yang bernama Abu Nawas, orang yang berani menantangku. Apa kamu sudah bosan hidup? Ayo, sekarang kita bertarung, tantang jin ifrit. Maaf, Anda salah orang. Saya ini muridnya Abu Nawas, kata Abu Nawas berpura-pura. Lalu, ngapain kamu datang kemari? Cepat panggil gurumu untuk bertarung denganku, perintah jin ifrit. Jangan khawatir, guruku pasti datang. Aku kesini disuruh untuk mengambil sandal guruku. Kemarin sehabis latihan sandalnya tertinggal, balas Abu Nawas sambil menunjuk sandal yang sangat besar tergeletak hampir menutupi separuh lapangan. Itu sandalnya Abu Nawas? Tanya jin ifrit. Iya, memangnya kenapa? Tapi aku tidak kuat mengangkatnya sendirian. Maukah kamu membantuku membawakan sandal ini? Pinta Abu Nawas. Melihat sandal yang berukuran sangat besar tersebut, sejenak jin ifrit itu terdiam. Sandalnya saja sebesar lapangan, bagaimana dengan orangnya? Pikir jin ifrit yang mulai ketakutan. Atau begini saja, aku akan panggil guruku untuk datang ke sini langsung. Kalau aku ditanya mana sandalnya, aku akan bilang kalau kamu menghalang-halangi untuk mengambil sandalnya, ujar Abu Nawas. Jangan lakukan itu. Lebih baik aku pergi saja sekarang, dan aku berjanji, aku tidak akan pernah mengganggu desa ini lagi, balas jin ifrit. Sejak saat itu, kampung tersebut kini kembali aman dari segala gangguan. Dari kisah ini, kita bisa belajar, jangan selalu mengandalkan kekuatan fisik, karena kecerdasan bisa jadi senjata yang lebih ampuh. Terkadang, ilmu dan kecerdikan adalah pelindung terbaik dari mara bahaya, dan juga berpikir cepat dalam situasi yang sulit bisa menyelamatkan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.